Ketika lembaga pendidikan berbasis pondok pesantren terus merata dan terrealisasikan di Kabupaten Bangkalan, maka kredibilitas moral para santri mulai menemukan titik jawaban. Saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan program Nusyat TV Sanjung Rasul malam ini di Saplaza 10 Bangkalan dalam rangka peresmian Pondok Pesantren Nurul Syadili. Pemirsa, Pondok Pesantren Nurul Syadili ini bukan satu-satunya pondok pesantren yang ada di Saplaza 10, tapi sudah berkembang dan terrealisasikan di berbagai wilayah Kabupaten Bangkalan, di berbagai kecamatan dan di berbagai desa. Namun salah satu ciri khas dari Pondok Pesantren Nurul Syadili ini adalah berhasil berdiri dalam kurun waktu yang paling singkat, yaitu kurang lebih selama 3 bulan. Acara malam ini dikemas dalam pembacaan zikir dan sholawat bersama Raden Kaji Fakhril Ashol dan Jamiah Awabul Mustafa Bangkalan, dihadiri oleh masyarakat setempat dan juga tentunya Farsmania dari berbagai wilayah. Seperti apa keseruan dan keseruan pada malam acara hari ini? Berikut tayangan program Nusyat TV Sanjung Rasul malam ini. Sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati qutbil ghaus Syekh Abil Hasan Syadili wa bi barakati Syekhina Muhammad Khalil bin Abdul Latif wa usulihi wa furu'ihi wa bi barakati jami'i masyayikh Demangan wa khususan ila bi barakati jami'i masyayikh Sabra wa bil khusus barakati Syekhina wa murabbi ruhina walidina Ki Haji Abdullah Sakhal wa bi barakati Ki Haji Fakhruddin. Peresmian Pondok Pesantren Nurul Syadili Saplaza Kalaban Pemausan Ikabitin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muka Pondok Pesantren Nurul Syadili Plaza itu yakin syiar min sya'airillah, penuh galaban kemanfaatan ben barokah dunya kong langkong makta barokah paki nang akhirat tetilan cilana orang yang selamat sejemper sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Motor selangkau tumpang lagi guys.
kuatkan badannya supaya berkahnya menyertai hamba. Man ana laulakum kaifa hukum kaifa ahwakum. Man ana laulakum kaifa hukum kaifa ahwakum. Ya Allah ya Rabbi, kumpulkanlah kami dengan baginda Nabi serta nurul kami. Man ana laulakum kaifa hukum kaifa ahwakum. Bergandengan tangan menuju surgamu, lalu pengampunan yang dapat ridhamu. Man ana laulakum kaifa hukum kaifa Pemirsa, dalam program Nusyat TV Sanjung Rasul malam ini, di samping kiri saya telah ada Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Syadzili Saplasah 10 Kabupaten Bangkalan dengan Bapak siapa? Mawardi Muhsin. Boleh diberitahu kepada pemirsa berapa lama yang dibutuhkan dari awal pembangunan hingga sampai saat ini peresmian Pondok Pesantren Nurul Syadzili ini? Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah telah memberikan amanah kepada kita, kepada kami khususnya. Dengan ini Pondok Pesantren Nurul Syadzili yang berada di Desa Saplasah ini membutuhkan waktu yang lumayan singkat, alhamdulillah ya Pak ya. Dengan begitu ini 3 bulan insyaallah. Dalam sesi pembangunan, renovasi dan lain sebagainya itu membutuhkan 3,5 bulan. Luar biasa pemirsa, dalam waktu 3 bulan ya kurang lebih Pondok Pesantren Nurul Syadzili ini berhasil berdiri, dan juga pada malam ini peresmiannya memilih majelis zikir dan sholawat. Kemudian Bapak, apa langkah strategis ke depan yang akan dilaksanakan dalam rangka mengembangkan dan melestarikan Pondok Pesantren Nurul Syadzili ini? Ya, itu semua tidak luput dan tidak mungkin kita berdiri dengan sebagian dari anggota keluarga, melainkan ini butuh dukungan dari para masyarakat dan terutamanya dari kepala desa, dukungan dari para kiai, terutama dari Kiai Fakhrillah. Insyaallah. Iya. Lalu setelah ini terbentuk, setelah berdiri, apa harapan yang sampean harapkan selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Syadzili ini? Tentunya bagi kami sebagai penanggung jawab, terutama dari sebagian pengurus Pondok Pesantren Nurul Syadzili ini, harapan kami ini merupakan sebuah wadah daripada tuntutan para penuntut ilmu yang berada di sini, dan tidak lain dan tidak bukan ini sebagai bentuk khidmah kami kepada untuk syiar di agama Islam, terutama kepada guru dan juga lain sebagainya untuk masyarakat terutamanya. Lalu bagaimana bentuk dukungan dan antusias masyarakat dalam rangka mendukung terselenggaranya dan berdirinya Pondok Pesantren Nurul Syadzili ini? Alhamdulillah, dengan adanya Pondok Pesantren Nurul Syadzili ini, seluruh masyarakat di sekitar sangat antusias dan sangat bersyukur atas adanya pondok pesantren di desa ini. Terima kasih. Kemudian saya akan berbincang dengan Ketua MSC-NU Kecamatan 10 dengan Kiai siapa? Muhammad Hussein Ismail.
Kiai boleh diceritakan kepada pemirsa, boleh berbagi cerita apa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh MWCNU itu sendiri dalam rangka mengembangkan dan mengupayakan pendidikan, lembaga pendidikan seperti ini sehingga merata di Kecamatan 10. Saya sebagai Ketua MWCNU 10 bersama pengurus yang lain, khususnya yaitu di lembaga pendidikan ma'arif, yaitu yang menangani di bidang pendidikan formal, dan juga lembaga yaitu RMI yang menangani di bidang pondok pesantren dan madrasah diniyah. Lah upaya-upayanya yaitu di tiap-tiap lembaga pendidikan baik formal maupun non formal itu dianjurkan agar supaya diadakan pelajaran aswaja dan ke-NU-an dengan tujuan yaitu agar anak didik itu tidak mudah terpengaruh oleh aliran-aliran yang lain yang menyesatkan. Jadi termasuk juga pendidikan pondok pesantren yang ada di sini adalah yaitu Nurul Syadiliyah. Ini Nurul Syadili ini juga madrasah di sini cikal bakal yang jadi pondok pesantren di sini. Juga saya anjurkan agar tetap mengadakan pendidikan aswaja dan ke-NU-an. Itu merupakan program pendidikan yang sudah terlaksana nggih Kiai. Kemudian program-program pendidikan yang rencana akan dikembangkan dan akan dilaksanakan yang mungkin sebelumnya belum terlaksana di Kecamatan 10 itu sendiri bagaimana Kiai langkah strategisnya? Ini untuk sementara dan yang sudah direncanakan yaitu melalui Banum yaitu Muslimat Nahdlatul Ulama dan Fatayat Nahdlatul Ulama. Ini akan mendirikan TK-TK muslimat. Walaupun TK muslimat sudah ada sekitar 5 TK di Kecamatan 10 dan juga akan mengembangkan taman pendidikan Al-Qur'an yang juga yang bernaung di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Luar biasa sekali program yang begitu inovatif Kiai. Kemudian kapan target itu semua akan terlaksana Kiai? Insya Allah tahun 2021 dan seterusnya. Dan ini juga hasil konferensi di Muslimat Nahdlatul Ulama, yaitu memang yang diprioritaskan adalah membina dan mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran Nahdlatul Ulama. Lalu sejauh ini apakah menurut Kiai program-program pendidikan yang terselenggara di Kecamatan 10 ini sudah cukup optimal atau belum Kiai? Menurut pengamatan saya sendiri masih jauh dan akan berusaha semaksimal mungkin. Melalui kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana dan program yang akan Kiai laksanakan ya tentunya. Melalui media ini semoga mendapatkan dukungan dari banyak orang dan terselenggara secepat mungkin Kiai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai. Kemudian saya akan berbicara dengan perangkat desa Sepelasah Kecamatan 10 Kabupaten Bangkalan. Kebetulan kali ini dengan sekretaris desanya nggih Pak. Dengan siapa? Dengan Muhammad Asyari. Saya ingin mengetahui apa peran dan juga dukungan dari Kepala Desa Sepelasah 10 Bangkalan dan juga perangkat desanya itu sendiri terkait yang pertama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan 10 dan di Desa Sepelasah pada khususnya, dan yang kedua pada kegiatan-kegiatan majelis zikir dan sholawat seperti malam ini. Ya, sebagai aparatur desa khususnya Desa Sepelasah ini sangat mendukung penuh dengan adanya pendidikan atau pondok pesantren yang digagas oleh Raden Kiai Fahri Ashol. Ini tokoh masyarakat, segenap elemen masyarakat semuanya sangat berapresiasi dengan adanya lembaga pondok pesantren ini, dikarenakan karena
manusia itu tidak butuh hanya intelektual semata, bahkan perlu imtak, iman dan takwa. Dengan adanya sarana pendidikan berbasis pondok pesantren Nurul Syadzili ini sangat disambut baik oleh masyarakat dan tokoh masyarakat semua. Dan juga kami selaku aparat desa, kami sangat mendukung dan sangat berapresiasi, dan semua masyarakat yang ada di sekitar Sapalasa kan kami ajak untuk lebih bisa meningkatkan lagi dalam hal pendidikan, di mana sebelumnya masyarakat Sapalasa ini hanya mengenyam pendidikan madrasah, maka sekarang ini sudah bisa ditingkatkan ke pondok pesantren, begitu Pak. Ya. Berbicara dukungan Pak ya, sejauh ini bentuk dukungan seperti apa yang sudah disalurkan dan yang akan tersalurkan ke depannya? Untuk awal kita sudah bermusyawarah dengan penanggung jawab, yakni Kiai Haji Muksin Abdul Majid, dan kebetulan itu dihadiri langsung oleh Raden Kiai Fahri selaku penggagas. Di sini kami membahas awal itu pembangunan fisik. Maka dengan adanya sarana ini tentunya ini berkelanjutan ke sarana prasarananya. Tentunya ini nanti berkelanjutan kepada pendidikannya. Dan untuk kelanjutannya nanti kami berkoordinasi dan saling berkomunikasi dengan pengasuh dan penanggung jawab yang ada di sini, dengan tokoh masyarakat semua, sehingga kami nanti mana-mana generasi kita yang kurang mampu ataupun yang terbelakang pendidikannya, maka kami nanti rekrut untuk masuk ke Pondok Pesantren Syadzili ini. Terkait paparan yang sudah disampaikan, berikan harapan dan juga respon sampean selaku bagian dari aparat desa, Bapak. Harapan kami mudah-mudahan ke depan Pondok Pesantren Nurul Syadzili ini bisa maju dan bisa berkembang layaknya pondok pesantren yang lain, dan bisa continue, artinya lebih meningkat per tahun. Bahkan ini sudah disinggung oleh Raden Kiai Fahri sendiri sampai yaumul qiyamah. Ini harapan daripada aparat desa gitu. Dan juga kedepannya mudah-mudahan ini baik dari sarananya maupun dari antusias daripada warga yang ada di sekitar ini, bukan hanya semata-mata dari Sapalasa saja, melainkan dari desa-desa yang lain, desa tetangga, Gunilap, bahkan Kelpung, bahkan yang ada Kotol Timur, Kotol Barat. Ini berharap supaya anak didiknya kalau sudah menjenjang ke artinya sudah masuk ke pesantren, layaknya kita masukkan ke sini. Itu harapannya. Terima kasih Bapak. Kemudian di samping kiri saya pemirsa telah ada Kepala Desa Sapalasa 10 Banggalan dengan Bapak siapa? Bapak Hasan. Saya ingin menanyakan bagaimana perasaan dan respon Bapak selaku Kepala Desa melihat acara pada malam ini, Bapak. Ya, nomor satu saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Fahrillah. Menurut saya Desa Sapalasa ini sangat beruntung sekali karena hanya di Sapalasa dipercaya untuk mendirikan pondok pesantren seperti ini. Saya juga banyak-banyak merasa beruntung sekali. Itulah tayangan program Nusyat TV Sanjung Rasul di Sapalasa 10 Banggalan dalam rangka peresmian Pondok Pesantren Nurul Syadzili. Sampai jumpa dalam tayangan program unggulan Nusyat TV lainnya dan stay tune dalam setiap aktivitas kami. Saya Fitriani pamit undur diri. Nusyat TV, dakwah bil hikmah.